Kembali lagi bersama kita di HKMA Romansa, solusi untuk semua masalah cinta. Kali ini langsung aja ya, gue akan membahas yaitu cara mudah memikat wanita. Oke, nah bagi kalian yang mungkin belum join ke grup komunitas kita di Telegram, kalian bisa join aja. Langsung kunjungi link yang ada di bawah atau yang ada di atas. Kalian tinggal kunjungi link tersebut dan langsung daftar. Nanti kalian akan mendapatkan beberapa e-course gratis dan juga kalian bisa komunikasi sama gue secara intens di komunitas bareng teman-teman yang lain. Oke, langsung aja ya. Kita akan masuk ke materi kita. Nah, materi kita kali ini adalah mudah memikat wanita. Nah, di sini gue memiliki sebenarnya banyak cara untuk memikat wanita. Nah, salah satunya adalah kita harus memahami bahwa ketika kita ingin memikat wanita, maka kadang-kadang ya, kalian harus ingat ini, siapa cepat dia dapat. Nah, kali ini gue akan buka dengan beberapa kisah dari masa lalu ya, dari ketika gue waktu kuliah ya. Jadi ada banyak banget ya teman-teman gue yang cewek dan juga yang cowok tuh banyak yang ganteng dan banyak yang cantik. Tapi di antara sekian banyak orang tersebut ya, ada salah satu cewek cantik ya, anggap aja namanya itu si Eva ya kan. Nah, si Eva ini dia itu cantik banget. Yang PDKT sama dia itu banyak banget, oke? Yang nge-DM dia ketika dia posting, nge-DM dia, yang komen itu banyak. Dan banyak orang itu juga sangat suka banget sama si Eva ini. Nah, kalian sebagai seorang laki-laki harus paham bahwa kalau kalian PDKT sama cewek cantik ya, contohnya si Eva ini, maka saingan kalian ini akan banyak. Satu cewek cantik bisa aja dia itu dideketin ya, bahkan digilai sama 100 orang lebih. Oke? Banyak yang sudah mengakui bahwa Eva ini memang sangat-sangat cantik. Lo harus tahu, Bro. Sejelek apapun seorang wanita, dia itu pasti ada yang suka juga. Jadi, bisa dibilang kalian itu mau PDKT sama siapapun pasti akan ada saingannya. Nah, di sini tapi guys, kalian harus bisa pahami ya. Banyak sekali orang yang suka sama si Eva, tapi si Eva ini punya yang namanya barrier atau yang namanya tembok. Jadi, ada cewek cantik itu biasanya banyak orang yang suka kan, tapi yang bener-bener mau PDKT sama si Eva itu nggak banyak, bahkan jarang ada. Kalau jadi kebanyakan orang itu cuman mengagumi doang, tapi dia nggak mau action secara lebih lanjut, secara lebih intens. Maka dari itulah gue menyimpulkan banyak sekali cewek-cewek cantik, salah satunya Eva, dia itu pacarnya jelek. Dia tuh pacarnya ya temen gue lah, dia nggak daripada teman fakultas yang lain yang sama-sama suka sama Eva, temen gue ini sebenarnya kalah jauh gitu dari fisiknya dia, bahkan dari skillnya. Tapi kenapa dia bisa dapetin si Eva? Karena ini bro, siapa cepat dia dapat. Banyak orang itu cuman mengagumi wanita, tapi mereka nggak pernah mau ngajak Eva ini jalan. Kuncinya di situ bro. Kalau kalian pengen PDKT sama cewek ya, jangan hanya ngechat doang. Lo tahu Eva ini pernah ngobrol sama gue, yang ngechat dia itu banyak banget di WA, di Instagram, di TikToknya dia itu banyak banget, tapi yang ngajak jalan itu sedikit, bahkan nggak ada. Dan juga ngajak jalan atau ngajak ketemuan. Ini adalah kunci dari PDKT. Selama lo cuma chattingan doang sama cewek, tapi nggak pernah ngajak jalan dan nggak pernah ketemuan, itu belum dianggap sebagai PDKT. Karena apa? PDKT itu harus ada yang namanya jalan bareng ini. Ini adalah kunci yang membuat kenapa teman gue itu bisa dapetin si Eva. Dan terkadang siapa yang paling cepat ngajak dia jalan, dan kebetulan si Eva langsung mungkin karena banyak cowok yang mengelilingi dia dan dia juga nggak ngelihat keseriusan dari semua cowok yang ngedeketin dia. Dia cuma ngelihat bahwa oh ada temen gue yang datang ngajak jalan, berarti dia yang paling serius di antara yang lain. Lo harus pahami itu bro, dan kejadian seperti ini banyak terjadi. Kenapa kalian bisa lihat ya, kenapa banyak cewek cantik itu cowoknya biasa aja gitu, nggak ganteng, bahkan nggak kaya, bahkan nggak punya skill. Ya karena ini bro, siapa cepat dia dapat.
Percuma kalau lo itu ganteng ya, tapi lo nggak berani action, tapi lo nggak berani ngajak jalan, itu juga percuma. Nah, kebanyakan cowok itu adalah penakut. Nah, ini takut ngajak jalan. Padahal kunci dari sebuah PDKT itu adalah kita ngajak jalan cewek. Kenapa itu bisa menjadi kunci? Karena gini bro, ketika kita ngajak jalan cewek, maka kita akan bisa berkomunikasi sama dia. Kita tahu gitu wajahnya dia seperti apa, karakternya dia seperti apa, bahasa tubuhnya seperti apa, gaya bahasanya seperti apa, gaya komunikasinya seperti apa. Sehingga ketika kita ketemu sama cewek dan kita komunikasi, kita bisa menilai apakah kita nyambung sama dia atau tidak. Makin sering kalian berinteraksi sama cewek, maka kalian hanya butuh satu kali ketemu untuk tahu karakter dari cewek tersebut. Kalau kalian sudah expert atau sudah pro. Jadi, kalau kalian pengen dapat ya siapa cepat dia dapat ini, jangan jadi orang yang penakut. Oke? Karena kalau lo takut ya, takut ngajak dia jalan, takut ngajak dia ketemu, ya makanya lo nggak dapet cewek. Kadang orang itu nggak dapet cewek karena dia takut, takut ngajak jalan. Padahal ini itu adalah kunci bro, ini adalah kunci dari PDKT. Jadi jangan sampai kalian itu takut ngajak jalan, oke? Nah, yang kedua adalah kebanyakan mikir. Banyak cowok itu terlalu banyak mikir guys. Nah, ini nggak boleh kalian lakuin. Terlalu banyak mikir ini contohnya gimana? Contohnya gini, lo mau PDKT sama cewek yang cantik, lo mikir waduh gimana ya kalau gue PDKT sama dia, nanti kalau ditolak gimana, aduh. Lo terlalu banyak negatif thinking yang ada di kepala kalian. Lo mungkin minder, waduh dia kaya nanti gimana ya, susah banget nikahnya. Lo itu mau PDKT bro, jangan terlalu mikir terlalu jauh. PDKT itu yang penting adalah action, 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 dan action. Coba, 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 dan coba. Berusaha, berusaha, dan berusaha. Itu kunci juga dari PDKT. Jadi lo jangan terlalu kebanyakan mikir, tapi action aja. Oke, jangan terlalu kebanyakan mikir. Wah, nanti kalau aku sama dia ditolak, nanti diceng-cengin temen gue. Lo jangan terlalu banyak mikir, lo fokus aja sama diri lo persiapkan bahwa, oh oke gue pengen PDKT sama dia, gue akan coba untuk chat sama dia. Kalau gagal gimana bro? Ya udah, kalau gagal ya udah cari cewek lain gitu. Sesimpel itu bro. Kita itu kebanyakan mikir, bro, tapi caranya PDKT gimana? Caranya ngajak kenalan gimana? Loh, itu tuh gampang banget bro. Cara ngajak kenalan itu gampang ya. Misalnya orang ada di depan lo datengin ke dia. Misalnya pas lagi sepi, dia lagi duduk, lo dateng aja, langsung lo bilang, sorry kak, boleh kenalan atau enggak gitu, nama aku Budi, nama kakak siapa, selesai kan. Itu cara yang paling mudah, nggak perlu kalian mikir yang aneh-aneh. Kalau cewek tertarik ya kita gas, kalau cewek nggak tertarik ya udah cari cewek yang lain. Sesimpel itu kan. Lo harus lihat dunia ini secara luas bro. Kalau ini ya ada satu cewek cantik, lo ditolak, akan ada ribuan cewek cantik lagi bro di sini. Jadi jangan dipikir cewek cantik itu cuma satu doang. Cewek cantik itu banyak banget bro. Kalau kalian masih apa ya, terlalu terpaku sama satu cewek ya selamanya lo akan sakit hati. Karena apa? Karena satu orang cewek itu hanya milik satu orang cowok pada akhirnya. Nah, kalau lo cuma fokus sama satu cewek dan cewek ini udah misalkan dia udah jadi milik orang lain, apa yang akan terjadi sama lo akan sakit hati terus. Karena apa? Lo mikirin ini terus. Tapi kalau lo coba, oh ini gue gagal, coba cari cewek lain, coba cari 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 sampai lo ketemu cewek yang bener-bener cinta sama lo. Sesimpel itu sebenarnya, PDKT itu sesimpel itu loh. Tapi kebanyakan cowok itu nggak bisa menerima kenyataan, banyak cowok itu nggak bisa menerima kekalahan gitu. Kalau ditolak ya udah, lo itu ditolak bukan karena lo jelek lo apa, anggap aja oh gue ditolak karena nggak cocok aja, simple. Nggak usah mikir kayak wah aku ditolak karena aku jelek, wah aku ditolak karena miskin. Apakah lo itu ketika ditolak cewek bilang gitu, aku nggak mau sama kamu karena kamu miskin, aku nggak mau sama kamu karena kamu jelek, aku nggak mau sama kamu karena kamu nggak punya mobil? Apakah cewek itu nolak dengan ngomong seperti itu? Kan enggak kan. Berarti yang punya pikiran negatif, yang punya pemikiran bahwa lo jelek, lo miskin, itu siapa? Ya lo sendiri, bukan cewek sebenarnya. Nah itu, nah itulah yang disebut sebagai mental block.
mental block itu adalah sebuah keadaan di mana lo itu selalu menyalahkan diri lo sendiri. Mental block itu adalah penghalang yang lo buat dari pikiran lo sendiri, batasan-batasan yang lo buat sendiri. Misalnya, wah, kayaknya gue nggak bisa deh sama dia. Loh, lo belum coba kok udah ngomong seperti itu. Lo itu hanya bisa ngomong, wah, kayaknya gue nggak bisa sama dia. Kalau lo sudah mencoba. Kalau misalnya lo udah nyoba terus lo ditolak, ya udah nggak masalah. Lo boleh ngomong, aku nggak bisa sama dia karena kemarin aku coba gagal bro. Ya udah, lo bisa coba lagi atau cari cewek yang lain. Tapi saran gue cari cewek yang lain. Karena cewek itu kalau udah nolak sekali bakal susah bro. Kecuali cewek itu cewek yang ini ya, yang toksik ya, dimana dia itu manipulatif banget. Karena cewek itu kalau hatinya udah nolak sekali ya udah ditolak aja gitu. Nah yang terakhir itu adalah kalian itu terlalu lambat. Misal nih, lo udah berani ngajak jalan. Nah, gue itu sangat merekomendasikan kalau jalan itu minimal 3 sampai 5 kali atau sampai kalian itu benar-benar yakin dan nyambung sama si cewek tersebut, oke? Okay? Jadi minimal lo itu bisa memutuskan oh cewek ini pengen gue seriusin atau tidak untuk pacaran itu lo harus lihat 3 sampai 5 kali jalan. Kenapa? Karena lo harus yakin dulu cewek ini jalan pertama itu biasanya testing, jalan kedua itu untuk memastikan, jalan ketiga sampai kelima itu cewek benar-benar kelihatan bahwa dia itu interest sama lo atau tidak. Karena jalan pertama dan jalan kedua itu cewek masih testing, cewek itu masih melihat-lihat kita. Tapi kalau cewek udah jalan 3 sampai 5 kali atau lebih, berarti cewek udah nyaman sama lo. Cewek ini udah bener-bener tertarik sama kalian. Jadi jangan cepet-cepet nembak cewek tapi juga jangan terlalu lambat. Kalau lo udah 3 sampai 5 kali ini, harusnya lo sudah punya banyak data. Oh, cewek ini suka ini, cewek ini hobinya ini, cewek ini backgroundnya ini. Oh, cewek ini kayaknya sama gue nyambung gitu. Jadi setiap kali lo jalan sama cewek, lo itu nyari yang namanya kecocokan. Nyambung atau nyambung atau tidak. Sesuai nggak sama goals kalian atau kriteria. Karakternya gimana? Karak karakter karakternya gimana? Nah, ini yang perlu kalian pahami. Jadi ketika lo ngajak dia jalan, itu lo cari kecocokannya gimana, nyambung atau tidak. Cewek ini satu visi dan satu misi nggak sama lo gitu. Jadi ketika lo pacaran sama dia, nanti kualitas kehidupan kalian naik, nanti kalian tambah bertumbuh. Nah, itu yang dicari. Jadi kalau kalian ngajak jalan cewek itu pikirannya jangan gini-gini terus gitu loh. Jadi kalau kalian ngajak jalan cewek pikirannya pengen ke Oyo aja, nah itu berarti salah kalian. Nah ini, jadi 3 sampai 5 kali ini lo cari kecocokannya. Apakah cewek ini sesuai sama kehidupan lo atau tidak? Kalau sesuai, ya udah jalan ke 6 atau jalan ke 7 lo bisa langsung tembak dia gitu. Lo bisa langsung menyatakan cinta ke dia gitu. Tapi di antara 3 sampai 5 kali jalan ini harus ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda cewek itu suka tuh gue udah pernah bahas ya. Misalnya contoh ya, tanda kalau cewek itu benar-benar suka dan cinta sama lo, dia itu responsif. Responsif itu artinya komunikasi kalian itu berjalan dua arah. Kalau lo ngechat dia, dia berani ngechat balik, telepon balik, video call balik. Ketika lo nanya ke cewek, cewek juga bakal nanya balik ke lo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini berani ngajak jalan sampai 3 sampai 5 kali. Itu minimal. Dan yang ketiga adalah cewek itu berani berkorban sama lo. Contohnya gimana, Bro? Nggak usah aneh-aneh. Berkorban itu misalnya dia nolongin lo ketika mungkin lo lagi sakit atau lagi ada masalah, dia mau muncul, dia mau nolongin kalian. Misalnya contoh lain dia bawain bekal lo atau dia bantuin hal-hal kecil sama lo gitu. Intinya dia itu udah punya pengorbanan ke kalian, misalnya nggak ada apa-apa lo dikasih kado atau kalian tukeran kado gitu, jadi cewek sudah mengeluarkan effort ke lo, titik poinnya di situ ya. Jadi nyari cewek, memikat cewek ini ada banyak sekali caranya. Nah, salah satu caranya adalah siapa cepat dia dapat. Oke,
Jadi jangan lagi menjadi orang yang penakut. Kalau mau PDKT ya PDKT aja, langsung ajak dia jalan. Oke, ini kunci ya, ajak dia jalan. Jadi ketika PDKT jangan terlalu banyak mikir, action, action, action dan action, dan juga jangan terlalu lambat. Karena kalau lo terlalu lambat, nunggu terlalu lama, misalnya lo PDKT-nya sampai 3 bulan, sampai setengah bulan atau 6 bulan, itu menurut gue terlalu lama. Dengan lo ketemu sama cewek aja 1 bulan, kalian intens, lo itu udah tahu karakter dia seperti apa. Ya maksimal itu ya 3 bulan lah. 3 bulan kalian PDKT sama cewek, harusnya lo sudah bisa memutuskan lo akan nembak dia atau tidak. Kalau kalian masih punya banyak pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar atau langsung aja join di grup kita di Telegram, dan lo bisa nanya di sana dan gue bisa langsung jawab atau gue bikinin video seperti ini. Oke, kalau kalian mau konsultasi juga bisa. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.